Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini yang masuk pada bab 2, yaitu beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Maka dari itu kita harus beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Ada 3 cara untuk beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kita beriman melalui ciptaannya. Yang kedua, melalui Al-Quran. Yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Nah, marilah kita belajar tentang beriman kepada Allah yang pertama melalui ciptaannya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Namun kita tidak bisa melihat Allah. Karena apa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia tidak bisa melihat Allah. Namun kita akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Nah, namun demikian, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ciptaannya. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, itu gambar yang sudah kamu kenal. Yang pertama gambar apa? Iya, ada bangku, ada krayon, ada kue, dan ada baju. Semua itu tentu tidak bisa ada dengan tiba-tiba, ada dengan sendirinya. Tapi pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Iya, manusia. Nah, manusia itu ada yang bisa kamu kenal dan ada yang tidak. Ya, coba sekarang kita perhatikan bangku. Siapa yang membuat bangku atau kursi? Siapa? Iya, manusia. Siapa manusia yang membuat kursi? Tukang kayu. Kamu kenal tukang kayu yang membuat kursi di rumahmu? Tidak. Iya kan? Nah, krayon, kamu punya krayon, punya pensil warna, punya spidol. Kamu tahu siapa yang membuat krayonmu itu? Tidak kan? Tidak kenal? Tidak tahu Pak siapa atau Bu siapa? Begitu juga kue, roti. Mungkin kalau yang membuat ibumu kamu tahu. Nah, coba kalau kamu beli di toko, tahu yang membuat? Tidak. Begitu juga dengan baju. Itu baru ciptaan yang dibuat oleh manusia. Kita sendiri saja tidak tahu. Tapi kamu yakin semua itu ada yang membuat kan? Ya, siapa? Manusia. Walaupun manusianya tidak kita kenal. Nah, sekarang kamu lihat ini. Nah, gambar-gambar ini ada di alam nyata. Gambar hewan, gambar tumbuhan, gambar bulan, matahari, bintang. Kamu bisa menyaksikan, kamu melihat sendiri, kamu sudah melihat yang nyatanya. Matahari kamu lihat, matahari saja kamu tidak bisa melihat seperti apa bentuk aslinya ya. Kalau kamu lihat dengan mata kepalamu, kenapa? Matamu tidak sanggup melihat sinar matahari. Kalau kita paksakan, mata kita akan rusak. Bintang kamu lihat, hewan. Nah, semua ini tentu ada yang menciptakan. Ya kan? Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan? Nah, tentu bukan manusia. Ada manusia yang bisa membuat bunga. Ada manusia yang bisa membuat matahari. Ada manusia yang bisa membuat gajah. Nah, tentu tidak bukan? Nah, siapa yang membuat? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kita tidak melihat bahwa Allah itu ada, tapi kita bisa melihat
ciptaannya. Tidak mungkin gajah, singa ada dengan sendirinya. Ya kan? Nah, tidak mungkin ada yang apabila tidak diciptakan. Dan siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, ayat ini membuktikan bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Ya, manusia tidak bisa menciptakan yang tadi kamu saksikan. Sekarang kamu lihat gambar selanjutnya. Nah, itulah manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia saja, jenis wanita berbeda-beda. Lihat, kamu orang Afrika bagaimana bentuknya? Orang Amerika bagaimana bentuknya? Orang Indonesia bagaimana? Orang India dan juga orang Jepang. Laki-laki kamu lihat itu orang Arab. Kamu lihat di sekitarmu. Nah, masih berjenis manusia saja. Beda bangsa, beda suku, itu sudah beda bentuk, ya, bentuk yang kita lihat dari kulitnya, dari rambutnya, dari kekuatannya, dari kecantikannya. Ini yang kita lihat ini semua manusia cantik. Yang laki-laki yang ganteng. Itu saja kecantikannya berbeda-beda. Nah, itulah kekuasaan Allah. Manusia tidak ada yang bisa membuat seperti ini. Nah, kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Ada maksudnya. Ya, supaya di antara kita saling mengenal. Kemudian setelah saling mengenal akan timbul rasa kasih. Nah, jadi ketika ada seorang di antara kita kok merasa butuh bantuan, maka kita harus tolong menolong. Kemudian dengan adanya perbedaan ini kita juga harus mengembangkan sikap toleransi, ya. Itulah makna dari perbedaan yang ada. Itu ciptaan Allah. Nah, dengan adanya ciptaan Allah yang tadi pertama kamu lihat, ditambah lagi dengan gambar-gambar manusia ini, maka kita semakin yakin bahwa Allah itulah Tuhan yang menciptakan kita. Dan dialah satu-satunya yang wajib disembah. Tidak mungkin ada duanya. Selanjutnya kita belajar tentang bagaimana cara kita beriman kepada Allah dengan melalui Al-Quran. Al-Quran itu apa, anak-anak? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Nah, setelah kamu yakin tadi dengan ciptaannya Allah, itu merupakan dalil akli, ya, bisa dibuktikan dengan akal. Sekarang, apa iya benar Allah pencipta kita, Allah itu Tuhan satu-satunya? Apa iya ada di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah? Ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah lah satu-satunya yang wajib kita sembah. Allah lah yang menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Allah lah yang merupakan pemelihara semua yang ada di alam semesta ini. Nah, banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah adalah Quran surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Al-ayah. Selanjutnya ada lagi ya, namun artinya Bu Guru tulis, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Itu ayatnya Bu Guru masih kurang ya. Nanti bisa kita lihat lagi di dalam bukumu. Itu ada. Itu anak-anak bukti bahwa ternyata di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Itu bukti yang kedua. Yang selanjutnya, cara kita beriman kepada Allah adalah dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, Allah memiliki nama-nama selain Allah karena dihubungkan dengan sifatnya. Nah, nama-nama itu ada dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 kita belajar Asmaul Husna. Nah, untuk kelas 4 kita belajar 3 Asmaul Husna yang ada 99. Kita sekarang mempelajari 3. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama adalah Al-Basir. Allah Maha melihat. Nah, Allah melihat semua yang dilakukan oleh makhluknya. Penglihatan Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Beda dengan manusia. Kamu di dalam kamar bisa melihat semua yang ada di dalam kamar. Tapi di luar kamar, ketika kamarmu ditutup, kamu lihat ada siapa yang sedang berjalan, ada siapa yang sedang duduk di sana. Tidak, bukan? Nah, itu artinya kita dibatasi oleh ruang. Tapi kalau Allah tidak. Walaupun Allah di dalam sebuah gua yang gelap di malam hari, ada semut sedang berjalan, Allah bisa menyaksikan semut yang berjalan itu. Allah melihat. Nah, manusia tidak. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Itulah bukti bahwa Allah Maha melihat. Maka dari itu yang kita amalkan dalam sifat ini adalah kita harus berhati-hati dalam bertindak, berbuat, berkata. Karena semua yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adlu. Al-Adlu itu artinya Allah yang Maha Adil. Keadilan Allah benar-benar adil yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya. Beda dengan keadilan manusia. Contoh, kamu punya adik. Adikmu sedang bermain dengan temanmu. Nah, teman adikmu. Ketika mereka bertengkar, kamu sebagai kakak biasanya membela adik, ya, membela adik. Padahal adikmu itu sebenarnya lah yang bersalah. Tapi karena dia adikmu, kamu bela. Itu manusia. Beda dengan Allah. Allah tidak memandang siapapun. Semua makhluknya diberi keadilan yang sebenar-benarnya. Contoh, rizki. Allah memberi rizki kepada siapa saja, baik yang beriman maupun tidak, baik yang kaya maupun miskin. Bahkan hewan-hewan kecil pun tetap diberi rizki. Itu contoh bahwa Allah Maha Adil. Sehingga nanti di hari pembalasan, semua orang yang berbuat baik akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Begitu juga dengan orang yang berbuat jahat akan mendapat balasannya. Oleh karena itu, pengamalan sifat al-adlu dalam kehidupan sehari-hari adalah jangan sampai kita berbuat zalim, tapi kita harus berbuat adil kepada siapa saja tanpa memandang dia itu keluarga kita ataupun bukan, ya. Semua harus dilakukan dengan adil. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, ini al-azim. Al-azim itu Allah Maha
agung, yang maha agung. Kenapa Allah bisa disebut yang maha agung? Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menguasai alam semesta. Allah menciptakan matahari tapi juga mengatur peredaran matahari. Matahari suruh terbit dari timur dan tenggelam ke barat sampai nanti hari kiamat. Diatur, tidak pernah bertabrakan dengan bintang, tidak pernah bertabrakan dengan bulan. Matahari pun tidak mengeluh. Saya capek, saya kepengen terbitnya dari barat. Nah, itu nanti terjadi di hari kiamat. Allah sudah menentukan seperti itu. Manusia, contoh ya, membawa mobil. Mobil sudah dikuasai oleh supir. Tapi supir itu bisa jadi menabrak, bisa jadi mobilnya berhenti, bisa jadi membawa mobil dengan sangat cepat, bisa juga dengan sangat lambat. Tapi Allah mengatur matahari tidak. Sehari matahari berotasi, matahari tidak berotasi ya, bumi yang berotasi. Matahari itu terbit jam sekian, tenggelam jam sekian. Itu tergantung dari rotasi dan revolusi bumi. Ya, kita menyaksikan karena yang bergerak adalah bumi kita. Mataharinya tetap bersinar di situ. Itulah kekuasaan Allah. Maka Allah itu benar-benar maha agung, menciptakan, mengatur dan memelihara. Kalau manusia hanya bisa menciptakan, ya, tapi yang mengatur, memelihara kadang tidak. Contoh tukang kayu, dia menciptakan atau membuat kayu, membuat kursi. Setelah dijual, apa dia memeliharanya? Tidak, yang memelihara ya yang membeli. Yang merawat ya yang membeli. Beda dengan Allah, ya. Itulah contoh bahwa Allah itu maha agung. Maka pengamalan yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh sombong. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng atau secantik apapun kita, itu semua adalah sebagian kecil dari keagungan Allah. Jadi kita tidak boleh sombong, ya, karena semua yang kita miliki itu bisa diambil oleh Allah. Demikian tadi anak-anakku, kita sudah bisa menambah keimanan kita dengan cara melihat ciptaannya, dengan Al-Quran dan dengan Asmaul Husna. Maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, kamu juga harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Terus, Allah tempat kita meminta pertolongan. Setelah kamu yakin bahwa Allah satu-satunya yang wajib kita sembah, maka pertolongan yang kita minta hanya kepada Allah. Begitu juga dengan ampunan. Nah, selanjutnya kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan dan juga memelihara alam dan seluruh isinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kita sudah selesai membahas tentang iman kepada Allah. Selanjutnya nanti bisa kamu ulang-ulang video ini agar kamu semakin paham. Apabila dalam pembelajaran ini Bu Guru banyak ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Anak-anakku, marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.